masuk ke dalam lane of down. Pertempuran dari keduanya akan kalian saksikan bersama dengan Bude, Cipi dan juga Om Wawa. Ciku skinnya. Lucu. Transformer nih. Iya, sound and wave. Gemes banget liatnya. So ini dia udah ada point of view dari kedua belah jungler kita, Momo dan juga Ryzen ya. Dimana Todak Malaysia mengoptimalkan Momo sebagai jungler di arah tank saat ini. Dan itu works well banget dimana dari segi positioningnya dia bisa mengoptimalkan untuk bisa melakukan eksekusi. Di sisi lain Yams udah mengeluarkan Iron Hook-nya tapi tidak ke area satu objektif Little Wonder yang ada di pertengahan hutan. Cepet banget sih dari Momonya men-secure Little Wonder lalu bergerak lagi. Sementara tim Omega dengan adanya Ciku di arah top lane pakai Popol Kupas, seharusnya rotasi akan lebih berat ke area tengah atas. Karena di bawah juga udah ada Uranus yang bisa nahan Masya. Dua hero dari Todak Omega EXP laner kayak bakal punya dunianya sendiri. Poros rotasi lebih berat ke area tengah, atas. Dan junglernya yang bakal nyebrang-nyebrang juga dengan adanya Baksha. Rotasi yang sangat cepat, tapi berhubung dari segi turtle-nya di area bawah, ini akan jadi perebutan harusnya. Dan Momo akan lebih enak dengan retri yang dia miliki. Iya harusnya ya. Dibandingin sama Ryzen. Ya kan Om? Karena dari pool HP lebih besar ya. Iya. Yes, tapi itu masalah nanti sih. Baksanya memang bisa banget buat nyebrang, tapi itu agak beresiko kalau dia nyebrang. Karena efek sisi yang dimiliki oleh tim Smart Omega ini cukup besar, slownya dapat, terus isinya juga area. Ya kan dari enhance chain-nya area itu gede banget. Agak sedikit struggling kalau misalnya dia mau nyebrang dan harus mau dikalkulasiin juga. Tapi point of view kita ada di area bottom lane di mana Renzio udah mulai memukul mundur wave mininya untuk bisa melakukan plating ke area gold shield yang terbalut dari outer turret for Maze. Tapi ada satu buah consecration buat dia masih bisa menghindari serangan yang diberikan. Meanwhile di area mid lane, kita udah bisa lihat juga Chang'e udah mulai tergerus. Iron Hook-nya terlihat miring dan tak terkena terhadap sasaran. Tapi Turtle yang pertama sudah mulai disambut hangat oleh Momo, jungler dari Todak Malaysia, ditarik ke daerah teritorial. Tapi Renzio menghentikan pergerakan dari Todak Malaysia dan langsung memukul mundur Turtle-nya yang berhasil disecure begitu saja oleh Momo. Udah ada satu buah fataling langsung dipolong dengan satu buah real multiplication with first blood. Berhasil diamankan oleh Todak Malaysia tadi dibalaskan dengan sangat cepat tentunya, di mana dari sisi Omega berhasil pick up karya dua hero. Looking for more, Moon mau kemana? Itu Max gak mau terlalu overcommit, tapi Renzio masih bisa bertahan. Itu Max cuma untuk memberikan follow up. Iconic Edge berputar-putar, udah terkena efek immobilize. Yams masih bisa bertahan dan Renzio prefer untuk mundur ke area belakang. Terlalu berat untuk menumbangkan Yams kan Omega serta Todak, pertukaran 2 untuk 2. Dan ditambah lagi ada retri yang dimenangkan oleh tim Todak. Jadi walaupun mereka kehilangan junglernya, begitu pula dengan Omega sama-sama kehilangan jungler mereka. Ya. Tapi yang berbeda pastinya di gold lane ya. Karena Ciku di sini sedikit lebih kaya dibandingkan dengan Kelra. Dan juga dia ketika mau di-gank, dia masih punya vision. Yaitu trapnya. Lumayan jauh sih dari segi ngedapetin plating goldnya. EXP pun demikian. Sementara Renzio kalau for Maze, ini dua peperangan yang bakal gak ada habisnya harusnya. Betul, itu sampai besok juga masih ada di sana cakar-cakaran. Sampai War ya. MSC 2023. Aduh iya sih, ini kalau kita bisa lihat juga dari area bottom lane terlihat dari sisi kedua belah roamer Todak dan juga Omega udah mulai melakukan babysitting. Tapi di sisi lain Infinity War terjadi, follow up dari Ryzen datang mengarah ke Restore for Maze, masih bisa bertahan tapi Renzio termakan damage secara membuat dia harus tumbang kah? Tapi ternyata tidak, justru for Maze yang harus tumbang begitu saja dengan satu buah eksekutor yang diberikan seorang Ryzen. Meanwhile di area buff kita bisa lihat juga di mana kedua belah roamer pun adu mekanik membuat dari sisi Omega harus kehilangan satu hero-nya. Tapi buat teman-teman di rumah jangan sampai kehilangan promo dari GrabFood. MSCX Grab dapatkan diskon sampai dengan 20.000 dengan scan QR code yang ada di bawah kali ini. Yai, dapat diskon plus pulsa pula. Jadi pakai MSCX Grab di area tengah sudah dibuka langsung adanya Fataling connect terhadap 2. Tapi Moon mengeluarkan real world manipulation-nya. Itu Max menghentikan segalanya. Todak sedikit kewalahan Ciku sangat-sangat sekali dia masih bisa kabur ke area belakang, tapi tidak dengan itu Max yang harus ditumbangkan di area tengah. Todak berhasil untuk disengage tapi Kelra mengejar dengan manis. Ciku menjadi korban, sprint dikeluarkan tapi tidak bisa selamat, begitu pula dengan Kelra yang dikejar-kejar oleh Momo dan juga Moon gak punya battle mirror match lagi. Kelra pun harus tumbang pula. Perlawanan dari keduanya masih berlanjut 1 untuk 1 lebih lagi. Ryzen yang tertinggal tak bisa bertahan lagi. Omega kehilangan begitu banyak playernya.
2-2 ini kalau kita bisa bilang. Dan bahkan masih mau lebih kah? Udah ada perfect match dikeluarkan. Momo menjadi incaran warga Smart Omega. Udah mulai coba untuk mundur. Satu buah real world. Dari sisi Fate Crystal di pop up oleh Moon untuk memukul mundur pergerakan dari Smart Omega. Apa yang terjadi Om Bawah? Ya itu lebih ke arah inisiasi counter dari Todak yang bagus banget tadi ya. Iya, tapi ini bakal gelut terus kayaknya. Annihilate tadi keluarin. Terus formation mau kabur-kaburan. Dikejar-kejar Renzio. Peperangan nggak berhenti-henti di segala sisi. Di area bawah, Chain udah dikeluarin. Tapi Yams mencari posisi untuk melakukan inisiasi balasan. Mencari target yang tepat. Tapi Chiku yang bertugas untuk mengamankan objektif di area atas dia nggak bisa dapetin. Tapi di area bottom lane berhasil tanpa adanya defense dari tim Omega. Oke, ini kalau kita bisa lihat ketika Turtle berubah di area sebelah sisi kiri hutan, kedua belah god lane mereka pun mengubah posisinya. Dan bahkan kita bisa lihat juga dari sisi kedua belah tim langsung melakukan encounter. Tapi Turtle lagi-lagi berhasil diamankan oleh kawan-kawan dari Todak Malaysia. Itu Max dalam bahaya, gak bisa bertahan dengan pukulan yang diberikan. Dari sisi mid lane-nya terbuka lebar, Smart Omega harus kehilangan satu center turret utama yang membuat vision yang akan didapatkan oleh Todak Malaysia akan jauh lebih luas lagi. Ya, semakin meluas. Dan dari pemain Omega yang mereka lagi terhimpit maju ke area belakang. Cak Nuh gak bisa melakukan setup, malahan dia udah ditangkap duluan. Sementara tak ada Cak Nuh, Todak semakin merajalela masuk ke area jungle, ngedapetin tier tengah. Sedangkan Todak, mereka dengan kuatnya melakukan defense, Iron Hook gak connect. Dan Kelra sempat untuk recall pulang, timing yang pas menyelamatkan dirinya. Dan turret dari Todak masih berdiri dengan satu detes darah terakhir. Iya, bahkan kita bisa lihat juga di mana Kelra masih belum bisa untuk memeltdown dan bahkan menumbangkan satu objektif turret yang ada di area bottom lane karena penjagaan terhadap outer turret tersebut cukup ketat dari Todak Malaysia. Di area top lane pun ada Infinity Tower kembali, mana Formis nggak mau terlalu overcommit bisa dilihat Om Bawah. Yes, dan juga mungkin tadi untuk talentnya sendiri ya dari jungler kedua-duanya sih ya, Demon Slayer yang dipakai. Ini dia benar-benar mainin untuk battle spell cooldown reduction ya, karena biasanya kan ada yang nge-mix and match. Bentar Om, tapi ini gelut lagi dengan adanya satu chaining dikeluarkan. Iron Hook connect di arah pemain Omega. Mereka belum berhasil untuk dapetin point kill, tapi Todak mereka membalas dengan sangat galak. Cak Nuh jadi korban pertama. Sedangkan Renzio mencari lini belakang dari Todak. Gak ada yang terluka karena Raizennya juga gak bisa nge-follow up ke lini belakang. Todak mereka berhasil ngedapetin 2. Dan setelah itu mereka akan menuju ke area objektif di arah top lane-nya. Kita bisa lihat Smart Omega masih belum bisa untuk mendapatkan kompensasi dari kehilangan 2 pemainnya. Dan bahkan Todak Malaysia masih belum berhenti di situ. Mereka coba untuk memanfaatkan kekosongan yang ada di area top lane. Tidak ada penjagaan terhadap objektif struktur bangunan top lane turret dari Smart Omega membuat Chiku berhasil mensecure ke area objektif tersebut. Turtle kita yang ketiga pun sudah mulai hadir di area line of down. Masih belum ada sambutan hangat karena Todak Malaysia sibuk untuk kembali menumbangkan struktur bangunan turret yang ada di area top lane. Smart Omega hanya bisa merelakan begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh Chiku ke area objektif turret yang dimiliki oleh Smart Omega. Yes, itu dia udah punya BOD, dia udah punya Demon Hunter Sword juga, jadi sangat cepat sekali ya. Buat Chico nih ya, yang berubah dari Purple Pupa jadi Sound and Wave kalau kalian pakai skin Transformer. Lucu banget sih, gemes banget sih. Moy. Itu kalau wave-nya hilang jadi radio, dia keluarin lagi. Iya kan? Lucu, itu sih momen terlucunya sih. Tapi buat teman-teman di rumah juga jangan lupa untuk ikutin preview event MSC ya Bu Deklara. Iya, karena lagi berlangsung nih. Dapetin skinnya Pars yang baru tuh yang keren kalau setiap mulai. Lalu ada emote, ada Gravity eksklusif MSC juga. Terus ada yang skin Jawet itu loh yang Space Explorer. Space bisa kalian dapetin. Jadi selesaikan questnya, kumpulkan koinnya. Dan hadiah itu akan menjadi milik Anda secara gratis di MSC Shop. Wow, tinggal ikutin aja tuh, kalian bisa langsung dapetin yang gratis-gratis. Biasanya seneng nih, langsung buruan cus. So, kita udah lihat juga di mana dari Smart Omega masih berusaha untuk mencari celah dari Todak Malaysia. Karena terlihat di menit kita yang 8 kali ini Todak Malaysia sudah mulai memegang kendali permainan dengan daya 3 objektif total yang diamankan. Dari Cak Nuh, kita bisa lihat juga untuk mencari informasi tentunya untuk berada garda depan. Tapi dari Todak Malaysia masih bisa menghindari serangan yang dibelikan. Efek surprise pun adalah masuk ke tubuh seorang Raizen. Di sisi lain, udah blazing duet Kelra maju ke depan shot dan berhasil terapkan di mana dari sisi bot lane dibuka. Tapi Moon pastikan dirinya untuk langsung membuka satu barrel World Manipulation. A2 Max masih berusaha keras untuk bisa menjangkau ke arah seorang Moon, tapi Moon masih bisa selamat. Dan justru A2 Max lah yang harus tombang. 3 korban jiwa berhasil diamankan oleh Todak Malaysia dari peperangan yang terjadi
terjadi di area bawah. Ya, Todak tapi belum selesai, nggak puas dengan 3 member. Dengan adanya turret di depan mata mereka ditambah dengan Caknu pula. Sasaran selanjutnya sudah di depan mata. Caknu dikarung-karungkan, goodbye Caknu. Ditambah dengan 1 turret di area bottom lane. Menjadi sasaran bagi tim Todak. Renzio berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense, tapi tak ada yang bisa dilakukan lebih lagi. Karena turret sudah rata dengan tanah. Todak bermain dengan sangat apik. Wow, luar biasa sekali tentunya ya. Smart Omega masih belum bisa dapetin celah dan bahkan kita bisa lihat dari sisi A2 Max ya, yang sedari tadi kalau misalnya mau juga notice dia berusaha banget untuk nyentuh ke area Moon tapi nggak bisa. Yes, dan gini loh, dari Todak mereka tuh pinter banget. Mereka nahan real world manipulation sampai ada Fatal Link. Begitu Fatal Link dibuka, tas langsung real world manipulation ada. Itu yang kita lihat 2 kali berturut-turut dilakukan oleh Moon. Ya, timing yang tepat dari Moon membuat Todak semakin kuat dengan network yang udah mereka miliki. 4.000, jadi ya beberapa item tentu Todak di atas dari Omega. Mereka udah lebih siap untuk berperang. Ditambah lagi dengan ada Fatal Link yang menjadi sasaran utama. Connect langsung arah Renzio juga. 1 untuk 1 tiba-tiba aja 2 player hilang. Dibalaskan secara konstan tentunya dari Todak Tapi Malaysia. di tempat yang kayak wow. Jauh ya. Jauh Berbeda. banget. Tapi reload relation Ibu Declara langsung dibuka begitu saja dari sisi Moonnya. Tapi A2 Max sudah mulai mengetahui pergerakan dari Moon, namun masih belum bisa follow up di mana Moon secara cekatan di follow up dengan dari Chico yang berikan backupan. Tapi Formace berhasil memukul mundur permainan dari 3 player Smart Omega di area mid lane. Ya. Ketika dari tim Todak mereka berhasil untuk nge-set up dari Lordnya, nggak mau dilepasin, tapi Raisin tidak tinggal diam, berusaha untuk nge-flank ke area samping, udah ketemu, tertangkap dari tim Todak. Radar dari Todak itu sensitivity-nya tinggi banget. Omega sampai harus kewalahan untuk masuk ke area Lord, dan Lord jatuh ke tangan tim Todak. Pada akhirnya ini adalah Lord yang pertama, menit 11 juga, jadi masih Lord yang pertama banget sih. Ini Lord yang pertama pastinya akan memberikan dampak yang baik bagi Todak Malaysia ya. Karena mengingat tanpa Lord mereka udah berhasil menghabisi semua struktur bangunan. Dan ini kita bisa bahas juga nih Om Wawa dari sisi itemnya. Yes, dari itemnya sendiri, dari Moonnya sih dengan adanya Ice Queen One ini efek yang paling besar yang membuat dia menjadi buronan ya untuk Omega sendiri. Itu Max selalu berjuang untuk bisa nyari ada di mana dia. Dan dari itu Max sendiri dia udah punya damage yang sangat cukup sekali. Genius One, ada Clock of Destiny juga. Jadi secara tebelnya dapat, ada pengurangan dari magic defense juga yang bakal diberikan oleh itu Max. Jadi ini bakal bergantung dari Iron Hook-nya langsung dibuka begitu saja. Efek surprise sudah masuk ke itu pada seru bagi A2 Max. Buat A2 Max harus tumbang. Smart Omega harus melakukan defense dengan hanya 4 personil saja yang hadir di Lane of Dawn, Bude Clara. Ya, jackpot banget tanpa ada itu Max. Kali ini Todak akan langsung masuk ke area top lane. 1 inhibitor hancur di area tengah. Akan menjadi sasaran saja Formace. Nge-meltdown turret inhibitor di area tengah. Tapi Lord belum berhasil untuk dihancurkan. Malah Omega yang semakin keropos dengan tiadanya 4 member kill rata dengan seorang diri Todak. Semakin kuat untuk menghancurkan base milik Omega. Dan Omega gagal bertahan di area upper bracket. Dan Todak berhasil untuk mengalahkan Omega dan juga prediksi semua talent. Patah. talent curse. Iya, talent crush. Waduh, luar biasa sekali ya. Tanpa diduga-duga Todak Malaysia yang berhasil